Oke. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di hari ke-13. Wah, ada Mas Rifki. Mas Rifki, malam semua, malam semua. Mas Rifki AB. Hari ini kita akan bahas tentang kita akan ulang tentang stop loss, teman-teman. Dan sebentar saya perlu ngechat seseorang dulu. Oke. Malam Mas Rusdi, teman-teman. Malam Mas Yunandi, Mas Peter, Mas Heru, audio dan video mantap. Aman berarti ya. Hari ini kita akan masuk ke risk example ya, teman-teman. Kita akan bahas risk dan nanti kita akan praktek beberapa hal. Jadi teman-teman perlu punya asisten ya, nanti ada beberapa video yang teman-teman perlu baca terkait dengan ini ya. Saya akan close ini semua catatan dulu. Oke. Pertama-tama, teman-teman, kita usahakan sebisa mungkin kalau diskusi tentang chart ya, itu di Facebook group ya, teman-teman. Soalnya kalau di Instagram, di WhatsApp, nanti manjatnya lumayan ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ketinggalan gitu, nanti agak sedikit tricky untuk manjat ya. Jadi sebisa mungkin nanti kita akan diskusi di sini ya, di Facebook group. Untuk apapun, nanti ini ada 3 pending post nih, belum saya approve. Nanti teman-teman please diskusinya nanti di sini atau teman-teman bisa komen di spesifik post yang kita bikin. Jadi misalnya kemarin kita hari ke-12 entry dan exit, nih kemarin sudah ada beberapa teman-teman yang komen di sini. Kita belum respon ya, hari ini saya lagi lumayan full tadi. Tapi malam ini saya akan cek setup teman-teman. Tapi nanti entry-nya di sini ya. Kalau diskusi tentang chart bisa mungkin kita akan diskusi di sini. Ini ada Mas Rifki juga udah bantu-bantuin jawab. Ups, ini keklik. Oke. Ini ada Mas Rifki udah bantu-bantuin jawab. Jadi nanti sebisa mungkin teman-teman kita akan diskusi di Facebook group ya, bukan di WhatsApp. Karena kalau di WhatsApp sedikit lebih sulit bacanya. Soalnya kalau di WhatsApp kan semua orang harus manjat ya, teman-teman, nanti harus manjat. Jadi sebisa mungkin WhatsApp nanti kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya informasi gitu ya. Tapi untuk tugas, chart, segala macam diskusinya sebaiknya di Facebook group. Oke, itu hal yang pertama. Sudah selesai, sekarang kita akan, saya akan review kembali sekali lagi, teman-teman. Kita akan review lagi dari awal dari metodologinya. Jadi kita akan review metodologinya lagi step by step. Jadi ini adalah metodologi kemarin dari awal, teman-teman. Kita start dari common time frame, kita cek climate. Kalau climate-nya confirm, kemarin kita masuk ke final target. Final target kita confirm, kita pilih entry menggunakan common time frame dan edge time frame. Kalau kita punya valid entry, maka kita akan menentukan stop loss. Oke, jadi kita akan menentukan stop loss. Jadi kita sekarang sudah ada di sini, di bagian bawah dari flowchart-nya, teman-teman semua. Jadi kalau saya zoom out, kemarin selama beberapa hari kita di sini, climate, final target, valid entry. Kalau no, kita akan tunggu UFO baru yang sesuai dengan rule. Kalau sudah valid, kita akan tentukan stop loss. Stop loss kemarin kita udah bahas stop loss, berarti kita sekarang masuk di sini, quantify risk and define size. Jadi ternyata sudah jauh ya, teman-teman. Habis ini kita besok ada satu lagi, safety target, langsung execute trade. Baru nanti kita akan bahas managing trade. Oke. Pelan-pelan, saya akan cepat aja, nggak apa-apa, teman-teman. Karena nanti pada akhirnya selama seminggu ke depan kita akan latihan yang sangat banyak untuk melancarkan ya, biar teman-teman lancar entry-nya. Oke, saya akan ulang sekali lagi untuk menyegarkan ingatan teman-teman. Step pertama kita akan cek climate gitu ya. Time frame yang kita gunakan adalah common time frame. Jadi common time frame ini
tergantung dari tipe trading teman-teman semua. Saya biasanya swing trader, jadi saya biasanya pakai common time frame-nya daily gitu ya. Tools yang kita gunakan adalah auto climate. Goals-nya adalah untuk assessing market climate. Jadi kita pengen tahu current market condition atau current market environment. Supaya kita tahu apakah hari ini sebaiknya kita jadi buyer, jadi seller, atau sebaiknya kita tidak trading sama sekali. Oke. Jadi actionnya kita aktifkan auto climate di common time frame. Berikutnya kita cek dotnya dan ketebalannya. Outcome-nya pertama confirm kalau dotnya tebal dan warna biru, maka dia confirm up market. Kalau dotnya tebal dan warnanya merah, maka confirm down market. Berikutnya tidak confirm jika dotnya tipis. Warnanya nggak penting, kalau tipis berarti tidak confirm. Nah, berikutnya teman-teman perlu cek antara current-nya dengan standarnya. Di sini di slide ini nggak ada, nanti teman-teman saya akan tambahkan slide-nya di teman-teman harusnya dapat nonton video saya yang terakhir yang tentang climate ya, yang D11. Oke. Ini contoh climate yang confirm. Ini tidak confirm contohnya karena dotnya tipis, maka dia tidak confirm. Jadi warnanya nggak penting, asal dotnya tipis maka dia tidak confirm. Saya akan zoom sebentar. Untuk bisa lihat di sini, ini dotnya tipis warnanya merah, ini tipis warnanya biru. Baik itu merah atau biru nggak penting, kalau dia dotnya tipis berarti tidak confirm. Berikutnya, ini contoh climate yang confirm, ada dua. Kita bisa lihat di sini. Kalau dia biru dan tebal berarti confirm up market, kalau dia merah dan tebal berarti confirm down market. Ini kemarin teman-teman kayaknya udah lulus ya, udah banyak ngasih tugas. Terus kita punya namanya rival UFO. Rival UFO itu UFO yang berlawanan dengan arah climate atau berlawanan arah dengan arah trading kita. Artinya kalau down market berarti rivalnya warna hijau, kalau up market maka rivalnya warna merah. Berarti lawannya. Kayak kalau down market lawannya adalah hijau. Karena climate-nya warna merah. Kalau up market climate-nya warna biru, maka lawannya rival UFO-nya warna merah. Oke. Berikutnya kita punya namanya ally UFO, ini lawannya rival, berarti ini teman kita. Teman kita adalah yang searah dengan transaksi kita. Biasanya kita pakai entry sama trailing stop, nanti kita akan bahas. Jadi ally UFO itu kalau kita mau short atau mau sell, maka ally kita yang merah. Kalau kita mau jadi buyer, maka ally kita yang berwarna hijau. Oke. Berikutnya final target. Final target ini kita pakai common time frame, tetap di common time frame. Toolsnya adalah auto UFO. Goals-nya adalah mengidentifikasi di mana letak exit kita untuk profit, untuk keluar dalam kondisi profit atau TP biasanya ya. Actionnya stay di common time frame, aktifkan auto UFO, cari rival UFO terdekat yang belum disentuh. Gunakan angka tersebut sebagai final target. Kalau kita nge-sell, maka TP kita adalah order buy, maka semua order buy kita akan tambahkan 2. Jadi TP dari entry sell adalah buy. Jadi TP-nya kita tambahkan 2 pips. Possible outcome, current price sekarang sudah berada dalam area UFO. Berarti kalau harga sekarang ada dalam UFO, kita pakai UFO berikutnya. Kalau UFO-nya sangat dekat, berarti low RR, kita discard the trade. Tapi sementara kita cuekin dulu step 2. Step 3, kalau UFO-nya jauh, kita gunakan sebagai final target. Pokoknya kita mau dekat, mau jauh, kita akan gunakan itu sebagai final target. Berikutnya, tidak ada rival UFO di market. Kalau tidak ada rival UFO, berarti kita berada di all time high atau all time low. Kita akan trading tanpa target. Kita akan gunakan trailing stop. Oke, ini contohnya. Kita sedang berada di common time frame. Kita punya down market, confirm, maka final target kita adalah UFO hijau, gitu ya. Karena ini sell, maka TP kita adalah buy, setiap order buy kita tambahkan 2 pips. Ini contoh berikutnya, kita berada di common time frame, kita punya confirm up market, maka rival UFO-nya adalah yang merah. Nah, karena kita buy, maka TP kita adalah sell. Kalau sell, kita nggak perlu gunakan spread. Karena kalau sell, kita langsung dapat harga bid. Oke. Berikutnya kita udah bahas entry kemarin. Entry kita gunakan 2 sekaligus. Kita gunakan common plus edge. Tapi yang kita ajarkan, kita hanya gunakan 1. Kita pakai edge time frame. Jadi ketika entry, kita pakai edge time frame. Dan tools yang kita pakai adalah EMA multiple time frame dan auto UFO. Oke. Berarti kita ke edge time frame, kita aktifkan auto UFO. Terus kita aktifkan EMA multiple time frame. Dan kita cari UFO yang mengevelop harga EMA multiple time frame kita. Nah, kalau kita mau buy, kita tambahkan 2 pip di entry kita. Outcome-nya, kalau nggak ada UFO, kita tunggu UFO baru. Ada UFO tapi tidak mengenvelop EMA, maka kita tunggu UFO yang di tempat yang tepat. Kalau cuma ada 1 UFO dan align dengan harga EMA, maka kita gunakan sebagai entry. Kalau ada multiple UFO dan overlapping, maka kita gabung UFO-nya menjadi 1 UFO yang besar. Teman-teman nggak perlu khawatir, kita akan praktek sangat banyak supaya teman-teman ketemu terbiasa dengan semua outcome ini, ya. Jadi nanti yang akan mempermudah prakteknya.
Sebentar, saya ada telepon. Sebentar, saya angkat dulu. Ya bro, Waalaikumsalam. Oke. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak harus kan? Iya. Aku lagi live soalnya. Sebentar aku balas. Yo. Sebentar, itu tim saya telepon nanyain setup. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita akan bahas entry, laporan order taker. Kita akan bahas entry. Ini contohnya, kita punya harga EMA 9 13194 ya, kita punya down market, kita punya harga EMA 9. Berikutnya kita lihat di sini, ini adalah area UFO dan EMA 9 harganya ada di dalam UFO. Jadi kita gunakan ini sebagai entry. Kalau up market kita mau beli gitu ya, kita lihat di sini ada harga UFO-nya 18101. Ini ada harga UFO-nya, maka kita gunakan ini sebagai entry. Saya akan zoom in biar teman-teman bisa lihat dengan lebih mudah gitu ya. Oke. Jadi ini dalam down market, teman-teman bisa lihat climate-nya merah dan tebal gitu ya, maka kita lihat harga EMA-nya 13194. Nah, kalau kasus teman-teman nanti karena kita pakai EMA multiple time frame, maka EMA-nya sudah ada di dalam sini. Oke. Berikutnya kalau dalam buy market, kita catat harganya 18110 dan kita lihat EMA ini harganya di sini 18111. Kita tambahkan 2 pip, maka kita gunakan sebagai entry. Oke, kita udah sampai di sini kemarin. Berikutnya stop loss, teman-teman. Oke, stop loss ini kita gunakan edge time frame. Toolsnya auto UFO sama. Nah, di sini kita menentukan area untuk SL kita, di mana harga SL kita. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita catat adalah extreme location dari UFO yang kita pilih atau grup UFO. Jadi kalau tadi kita menggabungkan beberapa UFO menjadi satu, maka ekstrimnya itu yang kita pakai sebagai reference untuk stop loss. Kalau cuma satu UFO, berarti ekstrimnya juga kita jadikan reference untuk stop loss. Berikutnya stop loss akan kita taruh 5 pips di luar area UFO. Jadi 5 pips. Jadi area UFO plus 5 kalau untuk sell, plus 2 karena itu adalah SL dari sell adalah order buy. Kalau untuk buy area maka minus 5 gitu ya. Possible outcome, kalau stop loss-nya setelah ditambah 5 atau dikurangin 5 itu jatuh di dalam area kosong, white space atau bukan area UFO, maka kita gunakan sebagai stop loss. Tapi kalau dia jatuh di UFO lain, maka kita gabungkan UFO-nya menjadi satu UFO besar. Ini stop loss. Ini contohnya kemarin. Ini adalah entry kita, valid entry kita. Ini area stop loss-nya 1346. Kita bulatkan jadi 1,1347. 47 kita tambah 5, maka 47 tambah 5 adalah 52, karena ini adalah order sell, maka SL kita adalah buy. Nah, buy itu plus 2, maka plus 2 lagi, berarti 1,1354. Nah, karena ini stop loss-nya jatuh di white space, bukan area UFO, maka kita gunakan angka itu sebagai angka stop loss-nya. Ini kebalikannya, kalau kita up market, teman-teman bisa lihat, ini adalah reference point kita, 1,8093, 8093, 934, cuekin aja yang belakang, 1,8093, dikurang 5, maka 1,8088, 9 kurang 3, 88, dan kita cek, 88 jatuh di white space, bukan area UFO, maka kita gunakan sebagai stop loss. Oke, ini reviewnya, nanti kita akan banyak praktek, sekarang kita masuk ke risk and size, ya. Jadi kita akan masuk ke risk and size. Nah, teman-teman, untuk entry dan SL, saya kemarin ada bikin cheat sheet-nya kalau nggak salah. Saya cari dulu. Ya, di sini. Gimana caranya? Saya dari sini aja.
Ya, ini kemarin yang saya bikin entry buy sama entry sell. Mana sellnya? Entry buy sama entry sell. Oke. Teman-teman bisa cek di grup WA ada, saya share, nanti saya upload ke grup Facebook juga. Jadi ini cheat sheet-nya ya. Kalau teman-teman mau entry sell limit ya. Kalau kita mau entry sell limit, maka yang kita gunakan adalah Align UFO. Jadi yang merah di edge time frame, maka kita gunakan Align UFO di edge time frame. Berikutnya ini kata-kata UFO band, ini garis yang mengapit flying saucers. Ini kue tete ya, karena kita udah bahas kemarin, Jose suka banget sama kue tete, kue ape ya. Kue yang bulat kayak gitu warna hijau itu, yang rasanya manis gitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yefri apa Mas Yefri? Mas, kalau berarti di sini untuk SL tidak memperhitungkan ATR ya? Enggak, kita nggak pakai ATR. Nanti after lulus di alumni teman-teman boleh pakai ATR, ini opsional. Teman-teman boleh pakai ATR kalau trading di time frame yang tinggi. Tapi di sini kita ngikutin kurikulum dulu, kita semuanya pakai 5 pips. Oke, jadi kalau entry sell limit yang kita gunakan adalah entry-nya harga lower band, jadi nggak perlu ditambah 2, nggak perlu minus 2, teman-teman udah ikutin ini aja. SL-nya adalah harga upper band plus 5 plus 2, saya udah bikin. Final target, revalue UFO, common time frame, yang hijau plus 2. Jadi entry-nya di UFO, Align UFO di edge time frame, TP-nya final targetnya revalue UFO di common time frame. Plus 2, saya udah tulis detail banget, SL-nya upper band plus 5 plus 2, entry-nya harga lower band. Jadi teman-teman tinggal ikutin itu, harusnya nggak nyasar ya. Berikutnya untuk buy limit, kita udah bahas juga detail, Align UFO yang hijau di edge time frame, entry-nya harga upper band plus 2, jadi yang plus 2 adalah entry-nya, SL-nya lower band minus 5. Final target adalah revalue UFO. Di sini kita nggak perlu tambahin karena final targetnya adalah order sell gitu ya. Common time frame tetap lower band gitu ya. Nanti saya akan tambahin di sini, mungkin pembulatannya nanti akan saya update di sini ya, biar teman-teman nggak bingung juga. Oke, ini udah oke semua. Sekarang saya baca-baca dulu pertanyaan. Saya lagi entry juga Mas, suruh GBP overlap UFO-nya. Oke. Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Aman. Sekarang kita lanjut ke risk and size ya. Saya pengen selesaikan dulu semua modulnya supaya nanti gampang. Jadi risk and size, time frame-nya nggak penting teman-teman. Kita nggak peduli time frame-nya di sini. Tapi kalau kita ya berarti pakai edge time frame. Yang kita pakai trading view order panel, kita akan calculate edge size. Nah, kita nggak akan pakai ini teman-teman karena di sini dia pakai order panel. Terus rumusnya macam-macam kayak gini, lumayan ribet ya. Nah, dan pada akhirnya kita juga nggak pakai ini teman-teman, karena teman-teman akan langsung pakai kalkulator lot, pakai Dwi Anggara Trading Assistant. Jadi kita nggak perlu ngitung ini. Ini contohnya segala macam. Teman-teman harus ngitung MV-nya, harus ngitung MF-nya. Gitu. Jadi sedikit lebih repot karena NV-nya beda-beda, kayak ini GBP Audin 0,08684 per mikrolot gitu ya. MV-nya 0,1. Jadi beda chart, move-nya beda harganya. Nah, ini bisa pakai trading view. Ini teman-teman nanti baca aja, atau nanti saya akan jelasin aja. Tapi kita nggak akan pakai itu. Kita akan langsung praktek ya teman-teman. Nanti kita akan praktek risk and size-nya. Tapi kita akan lewatin dulu step ini. Ini dari Mas Friedman. Oke, sekarang banyak banget pertanyaan. Mas, tentuin upper band sama lower band yang ada UFO-nya, kadang ada yang bertumpuk, bingung nentuin areanya. Nah, kalau bingung berarti cari aja di mana flying saucers-nya. Jadi upper band tuh yang apit flying saucers. Nanti kalau overlapping kan kita gabung aja, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan sambil berjalan, teman-teman akan ketemu banyak kasus, nanti kita akan pelan-pelan. Pembulatan itu apakah harus, Mas? Nggak harus juga sih, tapi saya pakai pembulatan. Mas Angga, apabila jam 10 tadi siang di TFH21, EMA9 dalam UFO dan setelah ganti candle di common time frame 4H, cek lagi di F21 EMA9 di luar EV. Apakah pending ordernya saya cancel? Kalau dia keluar jadi cancel. Oke, selama belum kepanggil. Kalau udah kepanggil nggak apa-apa. Semisal angkanya 1,80545, kemudian saya plus 5, apakah boleh jadi 50595? Boleh, kalau tanpa pembulatan juga boleh. Tapi saya lebih suka dibulatkan karena nanti teman-teman akan entry di MT4. Nah, di MT4 ada sedikit perbedaan harga lagi sama trading view, jadi saya sih lebih prefer dibulatkan. Oke, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Oke. Ini kita lewatin, sekarang kita masuk safety target. Nah, safety target ini berarti sudah di mana nih dari slide-nya? Kita sudah sampai di,
Saya akan buka flowchart-nya, safety target ya teman-teman. Kita udah lumayan jauh, kita hampir selesai. Safety target sekarang di sini, di bagian terakhir ya teman-teman. Bagian terakhir kita udah bahas, sini kita udah bahas climate, udah bahas final target, terus kita udah bahas valid entry, stop loss, terus kita hitung risk-nya, sekarang kita defense safety target. Oke. Safety target. Oke. Jadi sekarang kita udah masuk ke safety target. Siap Mas, terima kasih. Oke, time frame-nya irrelevant. Kita bisa pakai H time frame aja walaupun irrelevant. Tools-nya kalkulator atau spreadsheet. Nanti kita boleh, teman-teman boleh pakai spreadsheet atau kalkulator. Kita boleh, saya secara pribadi akan pakai asisten. Jadi asisten udah juga cover safety target. Kita nggak perlu melakukan perhitungan manual. Kita bisa pakai safety target langsung. Nah, step ini consists of calculating intermediate target price. Jadi kita pengen, jadi safety target itu intinya RR 1:1. Jadi kita pengen entry setengah dari risk kita entry di 1:1, setengahnya kita pakai di final target. Nanti gitu ya. Kita akan bahas teman-teman, nanti kita akan langsung praktek biar teman-teman paham. Action, kita kumpulin angka entry sama stop loss-nya, kemudian kita cek berapa jaraknya dari entry ke stop loss. Nah, kalau long berarti entry adalah apa nih? Oh, jadi kalau untuk long ditambah, kalau ini dikurang ya, gampang. Nah, di sini ada be ready to close 50% of the trade size at that point. Kita diajarkan untuk close 50%, kita nggak akan pakai itu. Kalau kita close 50% nanti kita harus nungguin. Nanti saya akan praktek aja langsung. Jadi possible outcome. Nah, di sini yang kenapa tadi ini yang penting banget, kenapa kita nggak peduliin final target terlalu dekat atau enggak. Jadi teman-teman, waktu kita hitung safety target di sini akan muncul. Kalau safety target itu jatuh antara entry dan final target, berarti ini valid entry. Tapi kalau safety targetnya lebih jauh dari final targetnya, berarti RR-nya nggak jalan, kita nggak akan transaksi. Jadi safety target ini adalah salah satu filter apakah final target kita terlalu dekat atau tidak. Jadi kemarin ada nanya, Mas, gimana kita tahu final targetnya terlalu dekat atau tidak? Selama final targetnya di atas 1:1 atau di atas safety target, maka kita sudah boleh entry. Oke, ini contoh safety target. Ini dihitung manual seperti ini. Kita akan gunakan langsung pakai chart ya. Oke, sekarang kita akan tinggalin ini dulu. Kita akan langsung ke chart, teman-teman. Saya nanti akan bikinin versi khusus ini, teman-teman, seperti biasa, seperti yang kemarin 1:1 ya, seperti yang climate ya. Saya akan bikin versi bahasa Indonesianya dan saya akan jelasin satu persatu. Untuk final target juga saya akan bikin versi bahasa Indonesianya, chartnya, dan saya akan bikin video khusus safety target. Jadi nanti teman-teman akan punya video potongan-potongan yang bisa teman-teman ulang. Jadi kita udah punya video khusus bahas climate, kita akan punya satu video khusus bahas final target only, kita akan punya satu video khusus bahas entry only, kita akan punya satu video khusus bahas stop loss only, dan kita akan punya satu video khusus bahas safety target. Jadi ada 5 step ya. Untuk risk dan entry di safety target kita nggak perlu karena kita nanti akan pakai asisten. Jadi nanti PR-nya teman-teman, PR-nya pertama teman-teman perlu nonton video saya, teman-teman ke YouTube. Nanti teman-teman cari video saya, judulnya cara memasang Dwian Anggara Trading Assistant. Nah, enter. Nanti teman-teman akan ketemu videonya yang ini ya, cara memasang Dwian Anggara Trading Assistant. Ini iklannya. Kieran Lewis here, and I'm going to tell you about the Shenzhen secret. So listen up, if you're going to start a business in 20... Masang. Oke, ini teman-teman tinggal saya share, saya saya salin linknya, saya akan taruh ke WhatsApp grup teman-teman semua. Cara memasang DA Assistant. Oke. Nih teman-teman wajib tonton. Nanti kalau teman-teman nggak punya filenya, teman-teman bisa kontak Mas Rifki ya. Kontak Mas Rifki untuk minta filenya. Atau saya bisa drag and drop aja filenya. Saya bisa drag and drop aja filenya ke WhatsApp teman-teman semua. Wait a second. Oke, ini filenya saya akan drag langsung ke
Saya akan langsung drag ke teman-teman semua. Teman-teman bisa dapetin foldernya di filenya dari WhatsApp group. Nanti teman-teman tinggal pasang. Oke. Saya akan demokan cara pasangnya. Tapi teman-teman akan praktek lagi nanti teman-teman tinggal nonton di YouTube-nya. Oke. Taruh di FB group juga mas filenya. Oke, saya taruh di FB group aja ya. Biar nggak usah di WhatsApp group ya. Ini gimana caranya? Delete message. Delete for everyone. Ya, saya delete aja yang di WA. Di Facebook group aja. Saya upload di mana? Cara uploadnya di mana? File. Upload file. Desktop. Dwian Anggara Trading Assistant Export. Open. File DA Trading Assistant. Oke, saya post. Teman-teman bisa download di Facebook group aja ya. Mana dia? Kok nggak muncul? Oke, sini udah masuk ya. Teman-teman bisa cek di Facebook group teman-teman semua. Filenya udah ada di sini, Dwian Anggara Trading Assistant X4. Dan teman-teman download, nanti teman-teman ikutin caranya di sini. Saya akan praktekkan caranya. Saya akan buka chart yang ini MT4-nya. Saya punya banyak banget MT4. Oke. Terus di sini teman-teman ini nggak ada chartnya. Teman-teman kalau mau munculin chartnya tinggal di sini bisa dari misalnya EURUSD tinggal klik kanan, chart window gitu ya terus muncul. Terus ini ada gridnya, saya nggak suka. Biasanya saya ilangin Ctrl G gitu untuk ngilangin gridnya. Terus saya jadiin candlestick di sini. Terus saya gedein satu step. Saya iniin. Terus saya klik kanan, saya properties, saya ganti jadi black on white. Nah, itu biasanya tampilan default chart saya. Oke, saya akan praktek teman-teman gimana cara nginstal Dwian Anggara Trading Assistant. Di sini saya nggak punya Dwian Anggara Trading Assistant yang baru di MT4 yang ini. Filenya saya ada di sini ya, ini filenya saya tinggal klik kanan, saya copy dulu filenya. Jadi teman-teman copy dulu filenya, klik kanan, copy dulu filenya. Terus teman-teman ke sini, ke MT4 teman-teman semua. Terus ke file, open data folder. Jadi teman-teman balik ke MT4. Oke, ini tampilannya akan lari ke sini. Saya close dulu. Jadi teman-teman di MT4-nya dibuka, terus teman-teman ke file, open data folder, terus ke MKL4, terus ke export, klik kanan, paste. Kalau udah di close aja, teman-teman restart aja MT4 yang di close lagi, terus dibuka lagi. Setelah dibuka, maka sekarang saya akan punya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya MT4, nanti teman-teman kontak ke Mas Rifki. Ini harus dipasang di MT4 desktop ya, betul. Ini harus di MT4 yang di laptop. Nanti kalau ada yang belum punya akun Hot4Rex, teman-teman bisa buka di Hot4Rex, bisa buka demo akun dulu. Nanti saya akan kirim panduannya, detailnya semuanya. Jadi besok kita akan mulai rapi-rapiin yang belum punya akun, minimal teman-teman punya akun demo. Nanti teman-teman akan saya pandu. Kontak Mas Rifki yang belum punya akun ya. Yang belum punya akun kontak Mas Rifki. Oke. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat, sekarang saya punya di sini ada namanya Dwian Anggara Trading Assistant. Di sini ada Dwian Anggara Trading Assistant. Ini sekarang saya udah install. Oke, sekarang yang saya lakukan adalah saya akan charting dulu, teman-teman. Saya akan ke Trading View seperti biasa. Dan kita akan cari peluang hari ini. Kita akan ulangin lagi stepnya dari awal. Kita akan praktek. Kita akan praktek yang banyak supaya teman-teman dapat pemahaman tentang gimana caranya mengimplementasikan semuanya ini ya. Oke, sebentar saya akan drag ini pindahin ke sini. Ini kalau malam jam segini teman-teman internetnya lebih lemot ya trading view-nya. Siap Mas Riki, wih BMW-nya seri berapa tuh Mas? Ini 330i M Sport ya. 330i M Sport. Warnanya abu-abu, ini mineral grey warna. Ini actual mobil saya warnanya juga ini. Cuman ini bukan foto mobil saya. Ini dulu waktu
waktu saya belum punya cukup uang ya. Waktu saya belum punya uang, kira-kira beberapa bulan yang lalu gitu, saya belum punya, ya 6 bulan 7 bulan yang lalu saya belum punya cukup uang. Jadi saya tempel dulu gambarnya gitu ya. Saya tempel dulu gambarnya dan udah. Saya tempel dulu gambarnya, terus ya udah gitu, afirmasi aja. Sekarang sudah ada di depan mobilnya. Dan sama persis mobilnya, sama persis seperti yang itu. Nggak ada bedanya sama sekali. Jadi teman-teman dulu saya kasih sedikit hint, ini di luar konteks itu, nggak apa-apa. Kalau teman-teman lihat, ups, kalau teman-teman lihat di komputer saya, bahkan saya punya folder namanya My BMW gitu. Saya punya folder isinya My BMW gitu ya. Di isinya foto-foto mobil yang ini. Ini waktu saya nggak punya duit, jadi masang foto-foto ini. Terusnya udah BMW ku gitu ya, padahal mah duitnya nggak ada. Oke, lanjut. Ini sekarang kita udah selesai ya, cara masang duit anggaran trading asisten. Sekarang kita akan charting di TradingView, kita akan cari peluang malam ini. Kita akan charting di Market Live, teman-teman. Dan seperti biasa, teman-teman yang belum install EMA Multiple Time Frame nanti diinstal ya. Ini EMA Multi Time Frame ini seperti yang kita udah bahas kemarin, scriptnya udah kita share juga. Ini EMA Multiple Time Frame. Ini EMA Daily ya, ini EMA Daily periode 9. Kita akan ulang dari Euro USD. Nah, sekarang saya pakai TradingView saya yang Pro ya. Bedanya kalau Pro, teman-teman bisa punya 2 layar sekaligus. Saya pakai yang Pro Plus ya, karena Pro Plus saya bisa punya 4 layar sekaligus. Jadi kalau saya mau, saya bisa punya 4 sekaligus kayak gini, walaupun nggak perlu ya. Kita akan pakai 2 aja hari ini. Supaya teman-teman gampang, di sini adalah common time frame 1D, di sini edge time frame kita pakai 55 ya. Kita akan pakai common time frame dan edge time frame. Satu hari atau one daily dan 55 menit. Oke. Mas, saya sudah ada akunnya, belum ada balance kontak ke siapa? Ke Mas Rifki, semuanya ke Mas Rifki. Oke, DA Trading Assistant dan RSC sudah ada di MT4 dari NFC VIP, oke. Pantas kalau dalam mobilnya agak mancung hidungnya. Punya saya udah 1 tahun masang mobil Tesla Model 3 sampai sekarang belum kesampaian, Mas. Oke. Patungan trading fee-nya nanti ya, teman-teman. Sekarang belum perlu, teman-teman pakai yang free juga nggak apa-apa. Ini cuma bedanya kalau pakai ini bisa langsung 2 gini aja. Euro USD, teman-teman, step 1 kita lihat, step 1 climate-nya. Pertama, carnya udah lewat, kedua ekornya ke bawah, jadi kita diskualifikasi, kita nggak akan ada transaksi di Euro USD. Berikutnya kita step 2 ke GBP USD, kita masuk ke GBP USD. Jadi teman-teman akan charting tiap malam bareng saya seperti ini selama 30 hari ke depan. Dan kalau memang ada peluang kita bisa entry beneran ya. Nanti saya akan entry beneran di akun saya. Saya udah siapin 1 akun, teman-teman. Ini 1 akun baru saya siapin untuk live, teman-teman. Ini depositnya ada $1.000. Kenapa saya deposit $1.000? Supaya teman-teman kebayang kalau depositnya $1.000 nanti seperti apa gitu ya. Oke, Euro USD. GBP USD, teman-teman bisa lihat ini yang kita charting tadi malam ya. Areanya bekerja dengan baik. Terus dia akhirnya turun lagi, sentuh area di bawahnya. Jadi tadi malam kalau teman-teman ingat, GBP USD kita tunggu, masih loading. Saya akan aktifkan auto UFO-nya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apapun, please comment ya di kolom komentar ya, supaya saya nggak bingung apakah teman-teman paham atau tidak gitu ya. Oke, GBP USD, teman-teman bisa lihat semalam kita ada garis charting di sini. Ini saya replaynya saya mundurin ke sini ya, teman-teman. Saya akan mundurin replaynya ke situ. Ini enaknya kalau TradingView yang Pro kita bisa replay di mana aja. Kalau yang free kita cuma bisa replay di daily. Internetnya lemot sekali. Saya coba apakah saya pakai WiFi di handphone lain. Sebenarnya kalau malam teman-teman bukan internet saya yang lemot, tapi memang secara umum kalau malam TradingView-nya memang lebih lemot dari biasanya. Oke. What happened? Coba saya refresh. Boom. Reload. Dia udah kebuka. Saya harus lebih sabar ternyata ya. GBP USD, teman-teman ingat kemarin
kemarin kita ada area di sini ya. Ini area yang kita kemarin charting bareng-bareng. Kita bareng-bareng charting, saya dan teman-teman semua kita charting di sini. Saya akan aktifkan auto UFO-nya di sini. Oh ya teman-teman, saya udah bikin video tentang cara menggunakan TradingView. Videonya sudah saya rekam, sudah saya record. Tinggal saya upload ke Facebook. Nanti malam ini after webinar saya akan upload ke Facebook ya. Teman-teman akan bisa punya tutorial cara pakai TradingView, termasuk semua tools-tools yang saya pakai, semua shortcut-nya, termasuk semua cara mindahin ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri dan sebagainya. Teman-teman nggak perlu khawatir, videonya udah jadi, tinggal saya upload. Oke, nanti saya akan upload juga. GBPSD sudah hit safety target ini dari Mas Octavian. Mas kalau boleh latihannya gantian pakai H421 juga ya Mas? Boleh, nanti kita akan selesaikan daily dulu, kalau udah kita pindah ke H421. Oke, saya akan aktifkan auto UFO-nya, walaupun sama aja ya 2421. Mas, apa penyebabnya area UFO menghilang ya? Penyebabnya menghilang karena sudah ke fill, teman-teman. Dia menghilang karena sudah ke fill gitu ya. Nah, ini replaynya, teman-teman bisa lihat di sini ada replaynya. Ini panel untuk replaynya, saya play dulu. Teman-teman bisa lihat sebenarnya harga EMA-nya ini setiap hari bergerak. Oke, ini EMA-nya masuk ke area gitu ya. Kemarin kita punya area di sini, teman-teman. Kita punya area di sini. Ini adalah area entry kita. Nah, kemarin kita lihat ini area entry-nya. Kita akan langsung praktek benar-benar ya. Kita punya area entry di sini. Ini garisnya. Berarti kalau entry yang kita gunakan adalah upper band. Saya akan buka ini entry buy gitu ya. Ini contekannya. Kalau entry berarti upper band plus 2, SL-nya lower band minus 5 gitu ya. Upper band plus 2, SL-nya lower band minus 5. Ini apa aja nih? Ini kita close saja yang nggak kepakai ini. Hampir saya close yang ini. Oke. Upper band plus 2, teman-teman bisa lihat upper band-nya di sini. Saya akan tebelin banget garisnya biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini upper band-nya. Upper band-nya harganya 1,24251. Nah, 24251 kita tambah 2. Berarti 24251 biasanya tambah 2 berarti 24271. Kalau teman-teman dibulatkan boleh 24271. Kalau saya biasanya saya bulatkan jadi 2428 gitu aja. Karena saya pengen agresif. Karena kalau nggak kepanggil kan nggak asik ya. Berikutnya, untuk SL-nya, harusnya ini adalah lower band, ini adalah reference point untuk SL-nya, lower band-nya ini. Harganya 12403, 12436, 12403, kita minus 5, teman-teman bisa cek di sini. Untuk entry adalah SL-nya lower band minus 5. Oke, minus 5 berarti 036 minus 5 berarti 2398 ya. Maka ini adalah SL kita. Warnanya merah. Nah, di kasus ini teman-teman bisa lihat bahwasanya SL kita ini jatuh tidak di dalam UFO. Kita akan sangat disiplin sekarang. Karena kita akan punya banyak waktu untuk mencatat UFO-nya. Kalau SL-nya itu jatuh di sini, maka kita perlu gabungkan. Kemarin saya kasih contoh, jika seandainya 5-nya jatuh di dalam UFO yang hijau ini, UFO yang lain yang ini, maka kita perlu gabungkan. Dalam case ini dia tidak jatuh di dalam UFO, jadi kita nggak perlu gabungkan SL-nya. Berarti kita entry di situ, SL-nya di sini. Oke. Nah, kemarin kita akan ngomongin safety target. Nah, safety target itu adalah 1:1 dari area entry ke SL. Nah, safety target, caranya gimana safety target? Teman-teman bisa pakai Fibonacci Fan. Sekali lagi, ini saya udah bikin tutorialnya gimana teman-teman bisa punya Fibonacci Fan seperti yang saya pakai. Fibonacci retracement maksudnya, saya udah bikin. Itu UFO-nya 0,5 ya? Betul, saya pakai 0,5. Oke, di sini saya akan klik di sini. Terus saya akan drag ke bawah, terus saya klik sekali lagi. Terus saya double klik, saya akan adjust angkanya. Saya entry-nya di 28, SL-nya di 98. Oke, style. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini ini adalah area saya. Saya akan disable auto UFO-nya biar garisnya nggak terlalu banyak. Saya akan disable. Nah, teman-teman, ini adalah area entry kita. Di mana area kuning adalah area entry kita. Area entry kita di sini. Ini adalah UFO yang kita gunakan untuk entry. Saya pakai warna hitam. Ini adalah reference point untuk SL-nya. Oke, ini area UFO-nya.
yang kita gunakan entry-nya +2, SL-nya -5. Oke. Di situ teman-teman. Nah, safety target yang kita bahas tadi, safety target di sini, safety target sebenarnya simpelnya adalah jarak 1:1 dari entry ke SL. Jadi berapapun jarak dari entry ke SL, kalau teman-teman mau hitung pakai kalkulator ya, saya tampilkan kalkulator. Teman-teman bisa lihat entry kita adalah 12428, 12428, SL kita adalah 12398, 12398. Maka area kita ini lebarnya 30 pips. Kalau jarak entry ke SL-nya 30 pips, maka dari entry ke safety target berarti 30 pips juga. Berarti kita tinggal tambahin aja. 12428 ditambah 30. Berarti harusnya safety target saya di 12458. Dan kalau teman-teman lihat di sini 12458 ini adalah safety target kita. Jadi otomatis dikalkulate pakai Fibonacci retracement. Oke, nanti kita akan praktek cara entry-nya di MT4. Oke, teman-teman lihat harga masuk ke area. Harga masuk ke area kita. Oke, dia harga bergerak naik. Kita tunggu. Nah, hit safety target. Sudah hit 1:1. Us, 1:2 nggak kena nih. Oh, nggak sampai 1:2. Kita lihat. Kita cepetin dikit. Ini speednya saya kebutin. Nah, berikutnya SL ya. Jadi entry kemarin hit 1:1 kemudian hit SL. Nah, kalau dia hit 1:1 kemudian hit SL berarti di transaksi gini kita akan break even point. Jadi kita impas saja di transaksi ini. Nah, gimana cara menghitung lotnya, teman-teman? Lotnya akan kita gunakan selalu kita bagi 2. Jadi berapapun risk yang teman-teman gunakan, maka teman-teman akan pecah risknya menjadi 2. Jadi misalnya saya punya risk, misalnya risk pribadi saya, misalnya risk pribadi itu misalnya 2%, teman-teman. Kalau risk pribadi teman-teman 2% per transaksi, gitu ya. Kalau risknya 2% per transaksi, maka kita akan bagi entry-nya menjadi 2 supaya kita nggak perlu nungguin. Jadi kita akan bagi menjadi 2. 1% di safety target, 1% di final target. Jadi kita akan entry 1%, entry kita adalah entry gitu ya, entry, stop loss, safety target, 1% lagi, 1% kita akan ambil entry, stop loss, entry, stop loss, final target. Oke. Kita akan selalu bagi 2 entry-nya. Kalau misalnya teman-teman risknya lebih kecil, kalau teman-teman misalnya lebih konservatif gitu. Kalau misalnya teman-teman risknya 0,1% per transaksi gitu ya. Kalau teman-teman 1% per transaksi, maka kita akan bagi 2 entry-nya. Kita akan entry 0,5% di safety target, 0,5% di final target. Jadi kita akan bagi 0,5% di sini, entry stop safety target, berikutnya 0,5% entry stop final target. Oke. Jadi ini cara kita membagi risknya. Jadi apa sih tujuannya safety target? Tujuan safety target seperti namanya safety target ya. Safety target namanya goals-nya adalah untuk meremove risk dari transaksi secepat mungkin. Jadi dalam kasus ini teman-teman boleh screenshot atau saya akan screenshot gini aja. Saya akan copy, saya akan taruh di WhatsApp grup kita. Oke. Nah, jadi goal dari safety target adalah untuk meremove risk dari transaksi saat itu juga. Jadi saya akan hapus sekarang karena saya sudah post yang ini. Dalam kasus ini kemarin saya entry di sini, SL saya di sini ya. Saya masih ingat angkanya. Ini di 2428 entry-nya, SL-nya di 2398 tadi ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ketika misalnya teman-teman misalnya balance-nya adalah $1.000, kalau misalnya balance-nya 1.000 ya, balance 1.000 USD gitu ya, dan teman-teman mau risk-nya let's say 2% per transaksi.
Berarti 2% dari 1000, maka risk kita sama dengan 20 USD per transaksi. Oke, maka kita akan risking 10 USD di safety target. Berikutnya 10 USD di final target. Oke. Kita akan hitung lotnya. Ini tadi kan SL kita 30 pips ya, teman-teman. Kita akan hitung SL-nya. Cara hitungnya SL-nya 30 pips ya. SL-nya 30 pips. Sedangkan risk kita adalah 10 USD. Nah, kalau SL-nya 30 pips dan risk-nya adalah 10 USD, kita bisa pakai kalkulator, nanti bisa hitung. Kita tahu GBP USD setiap move 1 pips itu GBP USD 1 pips sama dengan 10 USD kalau standar ya. Kalau standar GBP USD per 1 pips move-nya adalah 10 USD. Berarti kalau kita punya risk 30 pips, maka kita pengen berapapun angkanya, 30 pips itu sama dengan 10 dolar juga. Ini kalau akun standar. Kalau teman-teman pakai mikro, berarti saya bikin mikro aja ya biar gampang. Berarti 1 pips sama dengan 0,1 USD kalau dia mikro. Kalau dia mini berarti 1 pips move-nya 1 pips sama dengan 1 USD kalau mini gitu ya. Nah, oke. Sedangkan kita tahu risk kita adalah 30 pips, teman-teman. Maka kita bagi gimana caranya supaya 30 pips sama dengan 10 USD. Maka kalkulator, kalau teman-teman menghitung gitu. Nah, ini teman-teman nggak perlu lakukan ini, teman-teman cukup pakai asisten aja, dia udah langsung otomatis menghitung. Nah, di kalkulator, maka saya akan bagi 30 pips dibagi 10 USD. Maka keluar angkanya 3. 30 dibagi 10, 3. Berarti lot yang kita gunakan adalah 0,03. Jadi kalau kita lotnya 0,03 gitu ya, dikali 30 hasilnya 0,9. Sepuluh dibagi 30, yang benar gitu ya, 0,33. Nah, jadi teman-teman, lot yang harus kita gunakan adalah 10. 10 ini adalah, kita kan maunya risk-nya adalah 10 dolar ya. Risk-nya adalah 10 dolar dan lebar areanya 30, berarti 10 dibagi 30. Karena itunya 0,1 sama dengan 0,33. Nah, 0,33 ini kalau teman-teman 1 pipnya sama dengan 1 dolar, maka kita bagi 10, maka lot kita yang kita gunakan adalah 0,03. Jadi entry kita adalah 0,03. Nah, teman-teman nggak perlu ngitung, maka lot kita 0,03. Jadi 0,03 kita akan entry di safety target. Berikutnya 0,03 di final target. Tentu aja teman-teman 0,03 dikali 0,03 dikali, ini kan mikro ya, 0,03 dikali 30 pips, itu hasilnya tidak menghasilkan 10 dolar, tapi hasilnya akan 9 dolar. Ya, kita akan bulatkan ke bawah. Karena kalau 0,04 kali 30 hasilnya udah 12 dolar. Kita nggak mau loss lebih banyak dari yang kita inginkan. Maka kita akan gunakan 0,03. Jadi kalau dalam kasus ini, teman-teman entry 0,03 di sini, teman-teman harga masuk ke area kita, terus hit TP1, maka kita akan profit 9 dolar. Kan gitu ya. Karena kita entry 0,03 lot, kita akan langsung hitung aja entry kita. Nanti teman-teman nggak perlu lakukan ini supaya teman-teman paham aja. Teman-teman tinggal pakai asisten, teman-teman bisa otomatis kehitung semua. Oke. Maka kita akan entry 0,03 gitu ya. 0,03 kita akan entry buy limit, teman-teman. Buy limit. Entry-nya di entry 1,2428, 1,2428. Stop loss 1,2398 gitu ya.
safety target 1,2458. Oke, berikutnya kita punya entry 2. Ini sama 0,03 lot. Saya copy aja. Yang membedakan adalah final targetnya. Ini kan safety target, berarti yang kedua kita nggak safety target lagi, tapi yang kedua kita gunakan final target. Nah, final targetnya berapa? Untuk ngecek final target, ingat kemarin kita gunakan UFO di common time frame, berarti kita di daily, kita aktifkan auto UFO-nya. Final targetnya sih ini sih. Angkanya itu ya. 13034. 13034. Maka final target kita di 13034. Oke. Ini adalah entry kita. Saya akan copy sekali lagi supaya teman-teman dapat backupnya. Saya akan copy, saya akan pastekan di WhatsApp grup kita. GBP USD. Oke. Nah, berarti teman-teman di sini kita risking $9 di transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini kita risknya $9. Risk 9 USD, reward 9 USD. Artinya 9 USD itu hampir 1% dari balance kita. Ini di entry yang ini. Saya kasih warna lain biar gampang dilihat. Berikutnya di entry yang bawah, teman-teman, yang ini. Kita risk-nya 9 USD. Risk-nya tetap 9 USD. Reward-nya 13034, kita kurangin aja kalkulator. 13034 dikurang 12498, ini 536 pips, teman-teman. 536 pips dikali lot kita 0,03, hasilnya 16,08 dikali 10. Berarti kita meresikokan $9 untuk dapetin $160 ya, kemarin kita udah bahas. Karena risk-nya kemarin hampir 11, sekian kali lipat ya. Bentar, saya benar nggak ngitungnya? Entry-nya 12428, 13034. 13034 dikurang 12428. Ya, 606 pips ya, salah tadi pipsnya. Kok bisa salah tadi? 606 pips dikali 0,03, 18,18. Dikali 10 karena 0,1 berarti $181. Jadi kita risikoin 9 pips untuk dapetin rewardnya 181. Ya, anggap aja gitu ya. Nah, yang terjadi adalah teman-teman, harga masuk ke area kita, hit entry, maka kita punya 2 transaksi terbuka. Begitu harga hit safety target, maka kita profit $9 di entry yang pertama. Kita profit $9, begitu harga koreksi balik lagi kena SL kita, maka kita loss $9. Jadi kita profit $9, kita loss $9, maka kita break even point, artinya impasse. Oke. Itu adalah tadi yang dimasukin 12498. 12428. Ya, gitu-gitulah ya, salah pencet saya kayaknya. Artinya gini, teman-teman. Nanti kita akan langsung praktek di TradingView di MT4 supaya teman-teman langsung dapetin angkanya secara detail. Oke, GBP USD. Nah, kemarin saya bahas, teman-teman, sebenarnya di bawah ini kemarin ada area UFO yang ini ya. Yang kita bilang lebih valid karena kita lihat EMA-nya ada di dalam sini. Tapi kita nggak apa-apa karena ini cuma untuk latihan aja. Nah, kita lihat ada area UFO yang ini lebih valid, EMA-nya ada di dalam dan ini sekarang lagi running ke atas. Anyway, kita nggak ada yang entry di sini, kita lupakan, kita akan cari setup baru yang bagus. USD Yen. Pak, boleh sharing Fibo pengukurannya? Mas Wei, nanti saya sudah bahas di YouTube saya. Saya udah di YouTube lagi. Saya udah bahas di mana? Saya sudah bahas di video. Nanti saya upload videonya. Saya sudah bahas detail tentang settingan Fibo-nya. Mas Peter, apa yang menyebabkan UFO menghilang ya? UFO menghilang karena sudah ke-fill, Pak. Jadi kalau di harga udah masuk area, maka area UFO-nya akan menghilang karena sudah ke-fill, gitu ya.
Oke, sekarang kita masuk ke USD Yen, kita lihat climate-nya, confirm down market, current-nya 14 dari 5, 14 dari 5, berarti late to the party, kita cuekin, kita ke audio USD, kita ganti. Kali ini kalau ketemu setup, kita akan langsung entry di MT4. Mas, kalau final targetnya di comment ternyata di edge lewat dari value FO, apakah value sampai final targetnya? Nanti kita akan bahas managing trade, Mas ya. Managing trade kita belum sampai sana, nanti kita akan bahas managing trade-nya kayak gimana. Oke, berikutnya. Ini audio USD, current-nya 5 ya. Current-nya 5 dari biasanya 6. Berarti 5 dari 6 kita masih punya valid entry. Ini jelas confirm up market karena dia bulat lagi, biru dan tebal. Confirm up market current-nya 5 dari 6, maka kita punya climate-nya jelas up market. Step 1, climate-nya jelas up market, saya akan tulis di sini. Warnanya biru gitu ya. 1, climate confirm up gitu ya. Berikutnya 2, final target. Kita teman-teman bisa lihat final targetnya di audio USD, kita bisa lihat kita sekarang berada di dalam UFO lain. Oke. Ini salah satu contoh yang case yang ini final target di audio USD. Teman-teman bisa lihat di sini ada flying saucer, berarti kita sekarang berada di dalam UFO. Ini ada UFO besar banget di sini. Dia segini ya. Ini UFO-nya. Kita sekarang berada dalam area UFO. Seperti yang kita udah bahas di slide. Di final target. Nah, jika kita berada di dalam UFO, maka kita gunakan UFO berikutnya. Use the next UFO. Kita akan pakai UFO berikutnya sebagai final target kita. UFO berikutnya adalah ini ya, teman-teman. Ini adalah UFO berikutnya. Ini garisnya di sini. Harganya 1,6707. Nah, karena kita nge-buy, karena climate-nya up, maka kita buy. Rival UFO-nya adalah UFO yang warna merah. Kita mau yang merah. Ini rival UFO yang akan kita pakai sebagai referensi dari final target kita. Maka kita tulis saja final targetnya adalah 1,6707. Final targetnya kita nggak perlu kurang 2. 1,6707. Kita langsung pakai langsung sebagai final target. Jadi final target sudah selesai. Step 3 kita aktifkan auto UFO. Kita akan mencari valid entry di sini. Oke, di 55 menit saya tinggal aktifkan auto UFO-nya. Teman-teman bisa lihat harga EMA 9-nya di sini. Ini udah EMA multiple time frame. Kita udah pakai EMA multiple time frame di sini. EMA daily, periodenya 9, EMA multiple time frame. Dan pas kita lihat, teman-teman, kita punya area UFO di sini. Kita punya area UFO yang segini nih. Ini area UFO-nya. Ini saya punya garis lebih tebal aja mungkin ya. Stepnya warnanya. Biar lebih gampang dilihat. Oke, kita punya area UFO di sini. Klik kanan, send to back. Kita punya area UFO di sini, tapi EMA-nya tidak ada di dalam area UFO. Karena kita nggak punya EMA di dalam area UFO, maka kita nggak punya valid entry. Tapi kita akan tunggu. Ini karena kita punya common climate yang confirm, maka kita akan tunggu ketika UFO baru terbentuk. Kita lanjut ke chart berikutnya, USD CAD. USD CAD, ini teman-teman bisa lihat climate-nya confirm ya. Climate-nya confirm down market. Saya taruh di sini. Climate confirm down gitu ya. Step 1 udah gampang, confirm down. Climate-nya confirm down market. Berikutnya kita akan cari final targetnya. Karena down market, teman-teman ingat kalau down market kita mau UFO terdekat. Rival UFO berarti yang hijau. Hijau sebagai final target kita. Rival UFO di edge bisa diabaikan? Bisa. Kalau untuk final target, kita abaikan aja. Karena kan dia akan counter climate. Oke, ini adalah final target kita. Ini adalah final target kita. Angkanya 134395. 134395. Saya akan bulatkan mendekat. Jadi kalau target saya akan lebih konservatif, saya akan bulatkan mendekat dengan entry. Maka 34395 saya akan bulatkan mendekat 34395. 34395 ya final targetnya 34395, maka saya akan gunakan 3440. 3440 ini adalah reference point-nya. Oh, teman-teman, saya ada live webinar, saya lupa. Ada reference point-nya. Saya akan tambahkan 2 pips. Sebentar, saya harus telepon satu orang. Oke. Saya ada webinar after ini, teman-teman, dan
jam 9, ternyata udah jam 9 sekarang. Nggak diangkat, selesaikan dulu teman-teman. Saya akan tambahkan 2 pips ya, 2 pips di final targetnya. Saya akan klik 2 kali di ini. Style, koordinat, saya 3440. Berarti saya tambah 2, 3442 gitu ya. Ini final targetnya. FT 1,3442 udah define. Nah, ketika kita masuk ke common time frame, di sini problemnya adalah kita nggak punya EMA yang di dalamnya ada UFO-nya. Kita punya area UFO, tapi kita EMA-nya belum masuk. Jadi kita tunggu sampai EMA ini masuk ke sini. Jadi kita belum punya valid entry. Oke, teman-teman, sudah 1 jam ternyata ya, dan saya lupa saya ada webinar lain jam 9. Jadi nanti teman-teman PR-nya adalah kita akan mulai praktek mulai besok, karena kita udah bahas semuanya, entry, safety target, final target udah dibahas semua. Mulai besok kita akan mulai praktek kayak gini terus, sambil teman-teman akan menguatkan lagi, sambil nanti after webinar saya akan upload video tentang settingan Vibo dan TradingView, sambil teman-teman akan belajar cara nginstal asisten di MT4. Nanti kita akan langsung praktek gimana caranya supaya kita bisa langsung pasang entry-nya segala macamnya. Nanti kita akan praktek sepanjang hari, kalau kita ketemu setup langsung kita pasang. Oke, teman-teman, thank you waktunya. Saya buru-buru ternyata. Sampai ketemu di live-live berikutnya. See you.